kamu selamat. Waduh, warna dapat banyak. Iya Dinda, coba kita masih lapar. Masalahnya ingin mengatur fasilitas yang ada di Surabaya ini apa? Iya betul, mana juga. Pakai apa ya? Makanan khas kata Surabaya deh. Udah, nggak usah berantem kalian. Tenang aja, punya kenalan orang Surabaya. Mungkin dia tahu makanan khas di kota Surabaya. Bentar ya, aku teleponkan dulu ya. Halo, Teng Devi. Halo Mbak Novi, apa kabar? Ini Den, aku nanya, kita nanti ya temuan dari orang Cirebon. Mau Surabaya, posisinya dia dan juga dari makanan ke Surabaya. Oh, nanti di Surabaya. Kalau mau nyari makanan Surabaya, datang lagi ke Siomar. Pasti Mbak. Silakan dicoba makanan Surabayanya. Kok nggak ada sendok? Makannya dengan kerupuk. Enak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Suryawati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kali ini saya akan menceritakan kuliner kota Surabaya, yaitu tentang pecel semanggi Surabaya. Ayo kita ikuti cerita berikut ini. Apa itu semanggi? Mungkin kalian yang pertama kali mendengar penasaran dengan apa yang dimaksud dengan semanggi. Semanggi merupakan jenis tanaman paku air yang tumbuh dengan liar dan alami di daerah rawa-rawa. Semanggi merupakan tumbuhan menjalar. Daunnya berbentuk 4 bulatan di atas satu tangkai dan dapat dimakan. Walaupun awalnya dianggap sebagai gulma, tetapi pada kenyataannya semanggi mempunyai sederet manfaat untuk manusia. Semanggi dan Surabaya. Sekitar tahun 1950, pecel semanggi telah menjadi kuliner populer di kota Surabaya dengan adanya lagu Semanggi Surabaya yang diciptakan S. Padimin. Lagu Semanggi Surabaya diciptakan dengan genre musik keroncong dan memiliki lirik dan aransemen yang sangat familiar serta mudah diingat. Semanggi semakin khas dengan Surabaya karena erat dengan kesenian ludruk yang ada di kota Surabaya. Setiap penampilan ludruk terdapat lagu Semanggi Surabaya yang juga menjadi lagu wajib dalam pementasan ludruk. Gambaran penjual semanggi dalam pementasan ludruk biasanya diperankan oleh sosok wanita yang berjalan kenes dan berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Semanggi! Pecel semanggi Surabaya telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda kota Surabaya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nikmatnya pecel semanggi. Bahan sayuran untuk pecel semanggi terdiri atas semanggi, tauge, kembang turi, atau ketela rambat. Selain bumbu dan sayur, pecel semanggi dimakan dengan menggunakan kerupuk puli yang diolah dari ketan. Ada hal yang menarik mengenai bumbu pecel semanggi. Bumbu pecel semanggi berbeda dengan bumbu pecel lainnya, di mana dalam bumbu pecel semanggi terdapat ubi atau ketela sebagai bahan utama pembuatan bumbu pecel yang memberikan rasa manis pada saat memakan pecel semanggi. Berdasarkan cerita turun-temurun, orang Jawa biasanya makan nasi atau beras sebagai bahan makanan pokok. Namun pada masa paceklik atau susah, orang-orang memakai bahan-bahan alternatif lain seperti ketela untuk mengganti makanan. Dari keterbatasan muncullah inovasi yang menjadi budaya. Ciri khas pada saat makan semanggi adalah pembeli tidak perlu menggunakan piring dan sendok sebagai alat makannya. Piring digantikan dengan daun pisang yang dibentuk menjadi pincuk, sedangkan sendok digantikan dengan kerupuk puli. Lalu bagaimana jika kerupuknya habis dan pecel semanggi masih ada? Jangan bingung, kalian dapat membeli kerupuk pulinya saja sebagai tambahan dari penjual. Tidak mahal kok. Pecel semanggi memang nikmat disantap dengan kerupuk puli. Lezat. Semanggi sebagai simbol perjuangan.
Petani semanggi saat ini sudah jarang ditemukan, terlebih lagi dengan adanya desakan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, yaitu perumahan, karena semakin banyaknya penduduk di kota Surabaya. Namun saat ini di Benowo, Surabaya Barat, tepatnya di Kendong atau Kampung Semanggi, para warganya mulai membudidayakan tanaman semanggi yang awalnya merupakan tanaman liar dengan memanfaatkan lahan yang ada. Usaha petani dan masyarakat di Kampung Semanggi sangat penting bagi pelestarian kuliner tradisional khas Surabaya, sehingga pasokan kuliner ini akan terus ada dan terjaga di tengah tekanan dampak dari modernisasi dan globalisasi. Salah satu yang menarik dari para penjual pecel semanggi adalah para penjualnya adalah wanita. Bahkan berdasarkan wawancara dengan penjual semanggi, usaha ini turun-temurun dari ibu ke anak perempuannya, bahkan ke cucu perempuannya. Dari pecel semanggi, kita dapat melihat bahwa perempuan di kota Surabaya sudah mengambil bagian penting sejak dahulu sampai sekarang untuk berjuang dan membantu kehidupan perekonomian keluarganya masing-masing. Di tengah era yang serba instan, kuliner ini juga bertahan untuk menyesuaikan dan mengembangkan diri. Kebertahanan pecel semanggi di Surabaya dapat dilihat dari adanya inovasi para penjual dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu kreativitas dan inovasi semanggi yaitu dalam bentuk instan. Dan ini bisa dibawa kemana-mana dan dirasakan setiap saat. Ini bisa kita dapatkan pada online dan toko oleh-oleh. Salah satunya yaitu di Kria Gallery. Begitulah cerita tentang semanggi Surabaya ini. Semoga warisan ini tidak akan pernah punah. Kering-kering daun semanggi, diambil satu, ditaruh dalam kendi. Good morning, selamat pagi. UMKM Maju Surabaya Wani. Beli